Oke, hari ini kita akan lanjut menggambarkan flowchart. Flowchart ini lanjutan dari gambar kita yang kemarin di FD. Ingat ya, perbedaan di FD dan flowchart. Kalau di FD, fokusnya adalah entitas eksternal. Entitas eksternal siapa yang terhubung dengan sistem di proses ke-1 sampai proses ke-4. Sedangkan flowchart kita menggambarkan untuk internal perusahaan. Jadi, bagian-bagian yang terlibat di dalam internal siklus tersebut. Jadi, ada bagian input penjualan, bagian pengiriman, bagian faktur, bagian penerimaan kas. Biar lebih gampang, kalian bisa lihat di DFD, lalu di bulatan itu kalian pikirkan bagian-bagian ini, bagian yang terlibat dengan aktivitas ini itu bagian apa saja. Ya, misalnya ini proses yang pertama menginput data penjualan. Siapa ya? Pegawai bagian apa ya yang berkaitan dan yang melakukan fungsi ini, aktivitas ini, proses ini? Oh, bagian ya pasti bagian penginputan ya, penginputan data penjualan. Kita masukkan di sini bagian input penjualan. Lalu proses yang kedua apa? Proses yang kedua ada mengirimkan barang. Oh, berarti ada bagian atau karyawan yang ditugaskan untuk mengepak dan mengirimkan barang. Kita kasih di sini bagian pengiriman. Bisa juga bagian pengepakan. Kita pakai aja bagian pengiriman ya. Lalu bagian faktur, ini yang membuat faktur di proses ketiga dan penerimaan kas. Oke, kita lanjut. Yang pertama dimulai dengan terminal ya. Jangan lupa untuk mengawali sebuah flowchart kita harus menggunakan terminator. Kita keluarkan dulu shape untuk flowchart, pakai yang basic aja, nanti muncul, lalu kita pilih juga yang lain-lainnya, miscellaneous. Yes. Oke. Kita lanjut. Ada terminator di sini. Flowchart tanpa terminator itu bukan flowchart yang tepat ya. Oke, yang memulai prosesnya yang datang ke dalam sistem itu adalah pelanggan. Jangan lupa kasih anak panah. Nanti pelanggan dihubungkan dengan apa? Nah, pelanggan datang ke bagian input penjualan. Kemudian bagian input penjualan melakukan apa? Nah, pelanggan di sini sudah datang dengan spesifikasi ya. Jadi spesifikasinya sudah ada di sini. Langsung bagian penjualan melakukan pengecekan barang di gudang. Ya, pengecekan barang di gudang itu dilakukan secara computerized. Jadi dia bisa cek di database aja. Misalnya mengecek persediaan. Nah, setelah itu kasih konektor dulu. Cek persediaan di gudang, lalu yang pasti setelah mengecek barang ada informasi. Nah, informasi itu kita simbolkan dengan dokumen. Info masih ketersediaan barang.
kasih lagi konektor. Konektor itu harus ada ini ya, anak panahnya ya, jangan hanya garis, berupa garis, itu salah. Setelah ada informasi ketersediaan barang, bagian input penjualan melakukan apa lagi? Nah, dia segera melakukan, dia buat slip order penjualannya. Ya, itu dilakukan juga secara computerized. Salah simbolnya ini. Harus proses ya. Proses yang sudah terkomputerisasi itu kotak persegi panjang ya. Membuat sales order atau pesanan penjualan. Oke. Jangan lupa kasih konektor lagi. Setelah dia buat pesanan penjualan, pasti hasilnya dokumen juga. Kenapa? Ya, sales order itu kan dalam bentuk dokumen ya. Muncul sales order. Nah, sales order tidak mungkin hanya satu rangkap, karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa mendokumentasikan sistemnya dengan baik. Jadi, salah, anak panahnya ke bawah. Ya. Jadi kita buat sales order ini 3 rangkap ya. 3 rangkap karena satu akan di save di bagian ini, 2 akan dikirimkan ke bagian yang lain. Kita copy aja 2, 3. Nah, jangan lupa kasih nomornya. Paling belakang itu nomor 3, lalu yang berikut ada nomor 2, lalu yang di depan nomor 1. Nah, ini sudah ya, sales order. Ya, biar rapi. Nah, sales order sudah 3 rangkap. Rangkap 3 biasanya disimpan di bagian ini. Disimpan berurut tanggal. Berarti segitiga terbalik. Kita cari ya. Ini ada segitiga terbalik. Kasih kode D. Artinya disimpan berurut tanggal. Dokumen rangkap berapa tadi? Rangkap 3. Kasih anak panah rangkap 3. Ya. Setelah itu rangkap 2-nya kemana? Rangkap 1-nya kemana? Kita kasih on page connector. On page connector itu berfungsi untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain dalam halaman yang sama. Jadi kalau masih di satu halaman seperti ini, kita pakai on page connector. Kalau sudah halaman yang berbeda, misalnya nanti di sheet yang berikut, itu pakainya off page connector yang seperti ini ya. Tapi sekarang kita belum pakai off page connector, dihapus dulu. Nah, on page connector untuk sales order yang pertama kita bawa kemana? Ke bagian ini ya, pengepakan pengiriman barang. Kita kasih kode A, lalu jangan lupa langsung di copy aja. Kode A ini kemana? Ke bagian sini, bagian pengiriman. Lalu yang satunya lagi, rangkap 2 dikirim ke bagian faktur. Kita boleh copy
dikasih kode B, lalu dikasih konektor, ya, copy lagi ke sana, ke bagian faktur. Ini harus diperhatikan ya. Nah, ini sudah ada simbol bahwa nanti yang lanjut ke sini adalah dokumen A, yang lanjut ke sebelah tadi adalah dokumen B. Jadi kita copy aja sales order rangkap 1. Nah, di sini. Ya. Setelah dikirim ke bagian pengiriman, apa yang dilakukan bagian pengiriman? Ya, dia akan membuat slip ya. Karena dia nanti yang mengepak barang, jadi dia harus membuat slip. Mari kita lihat mengepak barangnya dulu. Mengepak itu biasanya manual. Nah, kita bisa pakai ini. Di mengepak pesanan. Misalnya, ya, ini prosesnya manual, jadi harus pakai yang trapesium. Kasih konektor. Ini juga kasih konektor. Mengepak barang. Setelah mengepak barang, ada hasil apa? Ini proses. Biasanya nanti ada output, tapi tergantung konteks ini. Setelah mengepak barang, dia juga membuat slip, ya toh, membuat slip pengepakan yang nanti akan dikirim ke pelanggan. Membuat slip itu secara computerized. Jadi membuat slip pengiriman barang ya. Pengepakan biar sama dengan yang kemarin. Pengepakan barang dan tagihan barang itu. Jadi kalau dikirim ke pelanggan tahu tagihan barang. Nah, setelah proses ini akan muncul juga outputnya. Outputnya berupa apa? Pasti informasi ya, dokumen, yaitu ya slip tadi. Kita copy aja slip ini. Nah, kasih anak panah lagi, konektor. Nah, setelah ini juga sama, ini dokumen ini tidak bisa hanya satu rangkap, karena ingat dokumentasi itu harus lengkap. Jadi ini kira-kira ada 2 rangkap. Yang di belakang tidak usah judulnya ya, udah kelihatan juga. Jadi rangkap 2, rangkap 1. Oke. Kemudian dibawa kemana ini slipnya ini? Nah, yang rangkap 2 biasanya disimpan di bagian itu sendiri. Jadi kita pakai lagi simbol segitiga terbalik ya, kasih konektor, yes ya, biar rapi. Nah, terus rangkap satunya dikasih kemana? Ini dikirim ke bagian selanjutnya ini ya, bagian faktur, supaya melakukan proses pengecekan. Kasih lagi on page connector. On page connector simbolnya C, jangan sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, C ini kita copy lagi.
ya, karena nanti bagian yang mengurus kas pembayaran. Nah, untuk bagian faktur B ini yang dia terima tadi adalah dokumen kedua. Kita copy dokumen keduanya. Ya. Sales order. Sales order rangkap 2. Sales order rangkap 2. Nah, apa yang dilakukan oleh bagian faktur dengan sales order ini? Pastinya dia membuat faktur penjualan. Ya. Membuat faktur penjualan. Ya. Setelah membuat faktur penjualan, menghasilkan apa? Ya, dokumen juga. Ambil lagi dokumen. Ini simbol untuk dokumen. Yang pasti muncul faktur penjualan. Kasih konektor lagi. Nah, ingat dokumentasi yang baik itu harus lebih dari 1 rangkap. Ya, 1 disimpan di bagian ini, yang satunya dilanjutkan ke bagian yang lain. Ini untuk mengatasi kecurangan juga ya. 1, 2. Nah, rangkap 2 biasanya disimpan. Kita copy aja. Rangkap 2. Lalu kasih konektor. Nah, 1 lagi kita copy. Kita akan kirim ke bagian yang lain. Yaitu bagian yang terakhir adalah bagian penerimaan kas D. Kode D, lalu ya. Kita copy. Ini ya. Nah, langsung ambil dokumennya. Ini slip, dikirim ke sini. Lalu ini faktur, dikirim ke sini. Jangan lupa kasih konektor. Nah, dari sini apalagi yang dilakukan oleh bagian penerimaan kas? Dia akan membuat nota penjualan. Ya, untuk menerima pelunasan dari pelanggan. Membuat kita hubungkan ya. Nah, setelah itu menghasilkan apa ya? Pasti juga kalau membuat nota, hasilnya akan outputnya adalah nota penjualan. Ingat, selalu lebih dari 1 rangkap. Oke, kita melanjutkan yang sebelumnya tadi sampai di
nota penjualan. Setelah dibuat 2 rangkap, nota penjualan yang pertama, yang kedua kita simpan di bagian penerimaan kas. Lalu nota yang satunya lagi kita kembalikan ke pelanggan. Inilah yang mengakhiri proses flowchart kita, proses di siklus pendapatan ini. Pelanggan, kasih konektor pelanggan. Nah, di sini pelanggan akan terima uang dan barang. Nah, kita kasih simbol uang. Uang itu paper tape, pakai aja simbol paper tape. Uang dan barang. Barang itu kita bisa simbolkan dengan kotak persegi panjang seperti ini. Lalu kita ketik di dalamnya barang, kasih besar sedikit. Ya, lalu kita kasih garis di dalamnya ya. Kalian bisa pilih garis apa aja, yang penting berbentuk garis. Di sini yang Enci pakai parallel mode ya. Jadi ini bisa dikasih ke dalam kotak ini, dibuat diagonal seperti ini. Nah, ini kita kasih keluar dari kotak sedikit dan kita kasih bulatan di bawahnya. Seperti gerobak gitu ya. Nah, kalau sudah kita grupkan dia dulu. Kita grupkan ya. Kita buat grup dulu di shape, kemudian grup. Nah, baru kita kasih miring gini ya. Udah, ini uang dan barang dikembalikan ke pelanggan. Jadi pelanggan kita kasih panjang sedikit gini ya. Seperti ini ya, kira-kira beginilah ya. Ini kecilin dulu juga boleh. Nah, kemudian kasih anotasi. Semua tahu simbol anotasi? Ini ya. Ini anotasi. Ini untuk memberikan keterangan. Jadi pembayaran dari pelanggan dan pengambilan pesanan. Udah. Ini kita boleh kasih di sini juga. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, sorry. Ini ya. Selesai untuk flowchart kita. Jangan lupa flowchart harus ada terminator penutup dan pembuka. Pembukanya siapa? Pelanggan. Di sini yang menutup juga pelanggan ya. Oke.